Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Segala tembok kesusahan dan kesulitan yang kami lalui senantiasa di ruang mata-Mu. Engkau senantiasa melukiskan kami di atas telapak tangan-Mu. Engkau telah menjadi Bapa yang setia kepada kami. Kami percaya bahwa hari ini Engkau tetap memberi kami perlindungan dan tuntunan dengan tangan-Mu yang kuat. Tidak ada dosa dan pelanggaran kami yang tersembunyi di mata-Mu. Ampunilah dan kuduskan kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya Allah Bapa sumber berkat dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih yang tak terhingga melalui penyertaan dan pemagaran Roh Kudus menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, penuntun orang kepada kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang seorang pemuda Ibrani yang bernama Daniel, pasti kita akan ingat kesetiaan, ketekunan, dan integritasnya. Sebab di tengah-tengah situasi sulit, Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah-tengah kegelapan. Sehingga begitu banyak orang mengakui tentang Tuhan yang Maha Kuasa yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sampai kepada raja-raja dan pembesar-pembesar negara mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha besar dan maha hadir dan Tuhan yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bersama-sama mengapa Daniel dapat menuntun banyak orang datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ia lalui. Kita melihat
yang pertama, Daniel takut akan Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bijaksana dan yang berpengertian di dalam perjanjian lama dikaitkan dengan orang yang sungguh takut akan Tuhan. Mereka tidak dipakai oleh Tuhan hanya melalui pikiran, melalui hati yang kudus, tetapi juga melalui perbuatan yang berdampak benar, yang dapat menuntun orang kepada kebenaran. Kebenaran dan hikmat dari hati yang takut akan Tuhan adalah cara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab agar dapat menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada jalan yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti mana Tuhan telah memanfaatkan kehidupan Daniel oleh karena ia memiliki hati yang takut akan Tuhan, demikian juga ia mau memanfaatkan kehidupan kita menjadi penuntun bagi banyak orang, asalkan kita sungguh hidup takut akan Tuhan. Dalam arti, segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Hadir yang dapat memanfaatkan kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana Daniel dapat dimanfaatkan oleh Tuhan menjadi saksi dan penuntun bagi banyak orang. Daniel tekun melakukan hubungan kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari banyak tokoh Alkitab, Daniel adalah salah satu contoh yang luar biasa tentang bagaimana berdoa dengan efektif. Dikatakan ia berdoa 3 kali sehari dengan berlutut sambil memuji Tuhan. Kehidupan doanya tidak dapat diragukan lagi, sekalipun ia mendapat ancaman karena setia mengadakan hubungannya dengan Tuhan di dalam doa. Sedikit pun itu tidak merubahkan kesetiaan dan ketekunan Daniel di dalam doanya kepada Tuhan. Karena Daniel mendasarkan kehidupannya hanya di dalam doa kepada Tuhan. Daniel melakukan doa itu sebagai gaya hidupnya setiap hari dan setiap waktu. Tanpa bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa satu hari, seolah-olah itu tidak dapat memberi kelegaan dan ketenangan bagi dia. Daniel mengakui bahwa doa itu adalah dasar dari segala pergerakan dan dasar perjalanan hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tekun melakukan perhubungan dengan Tuhan di dalam doa kita setiap hari dan setiap waktu? Apakah doa itu adalah dasar pergerakan dan perjalanan kehidupan kita selama ini? Di dalam berdoa kepada Tuhan, kita akan berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengar suara kita. Demikian juga setelah kita berkata-kata kepada Tuhan, kita juga harus mendengar suara Tuhan yang berbisik kepada kita saat kita menyembah Dia. Dengan perhubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memberi terangnya yang ajaib di atas kita, agar kita memantulkan cahaya itu kepada orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Kita bukan lagi diminta untuk berteriak, untuk menyatakan terang itu, tetapi dengan hati yang sungguh takut akan Tuhan, maka Tuhan memakai kita melalui sikap dan gaya penampilan kita setiap hari. Boleh membuat orang dapat percaya kepada Tuhan karena kasih dan tindakan kita. Oleh karena itu, marilah kita tekun memelihara perhubungan kita dengan Tuhan di dalam doa dan pujian serta penyembahan,
di dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan saat ke saat. Setiap orang yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan pasti akan mengalami kekuatan dan kuasa yang daripada Allah di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Sungguh firman-Mu tidak pernah berubah, dan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang menerima dan percaya akan diberkati olehnya. Tuhan, pakailah kehidupan kami dengan terang-Mu yang ajaib, agar kami sungguh menjadi penuntun kepada sesama kami kepada jalan-Mu yang benar. Kami tidak mampu melakukannya dengan sendiri ya Tuhan, tanpa berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami sedang hidup di akhir zaman, di mana kami mendengar deru perang sedang terjadi, kelaparan juga sedang terjadi, gempa bumi juga sedang terjadi. Tuhan, kami tetap percaya bahwa semuanya tetap berada di dalam penguasaan-Mu. Jikalau Tuhan berkenan, izinkan kami ya Tuhan hidup di dalam keadaan yang aman dan selamat. Karena waktu hidup segalanya adalah di dalam penguasaan-Mu sebagai Tuhan pencipta kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur karena Engkau berkenan memberkati kami di dalam semua pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan selama ini. Semuanya kami dapat kerjakan karena kekuatan dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai dan mengurapi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hiburkan mereka yang berada di dalam kedukaan, kuatkan mereka yang lemah, berilah perlindungan bagi kami, agar kami senantiasa berada di dalam pemagaran-Mu. Karena apabila kami berada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, kami tetap aman dan selamat. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Engkau selalu mendengar dan menjawab seruan doa kami, semuanya kami doakan hanya dengan iman di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.